salah satu pembimbing dari literasi numerasi SDN Kencana 3, hari ini akan mempresentasikan salah satu tugas dari tantangan bulan Juli tahun 2025, yaitu review salah satu olahraga tradisional. Olahraga tradisional yang saya review adalah egrang. Egrang itu berasal dari bahasa Lampung yang berarti terompah pancung. Nah, terompahnya ini terbuat dari bambu bulat panjang. Kemudian di daerah Sumatera Barat, olahraga egrang ini diberi nama tangkap-tangkap. Kemudian di daerah Bengkulu, egrang itu dikenal dengan nama ingkau atau sepatu bambu. Sedangkan di daerah Jawa Tengah, egrang itu dikenal dengan nama jangkungan. Tujuan dari olahraga tradisional egrang yang pertama adalah sebagai pengisi waktu luang, kemudian sebagai hiburan, kemudian sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan motorik, sehingga bagi para pemainnya hatinya menjadi gembira, kemudian semakin merasa bugar, kemudian kemampuan motoriknya meningkat, dan juga dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah dari peraturan permainan egrang. Untuk lapangan yang digunakan permainan egrang itu disarankan datar dan luas. Sedangkan untuk perlombaan egrang itu disarankan ukuran lapangannya mempunyai panjang 50 meter dan lebarnya itu 7,5 meter dengan lebarnya itu terbagi 5 lintasan. Masing-masing lintasan itu mempunyai lebar 1,5 meter. Untuk bahan baku pembuatan egrang itu terbuat dari bambu. Khusus untuk daerah yang kesulitan mendapatkan bambu, egrang itu bisa dibuat dari kayu. Sedangkan ukurannya itu terbagi 2 kelompok. Untuk usia 6-12 tahun, egrangnya itu mempunyai tinggi 1,5 meter. Sedangkan untuk tempat berpijaknya itu mempunyai tinggi 30 cm, lebarnya 15-20 cm, dan panjangnya 7,5 cm. Sedangkan untuk kelompok usia 13 tahun ke atas, ini kurang lebih untuk remaja dan dewasa, egrang yang digunakan mempunyai tinggi sekitar 2,5 meter dengan tempat berpijak tingginya 50 cm, lebarnya 20 cm, dan panjangnya 10 cm. Untuk aturan pemain egrang itu terbagi dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok usia 6-12 tahun. Kemudian untuk kelompok yang kedua yaitu kelompok 13 tahun ke atas yang kita sebut dengan remaja dan dewasa. Selanjutnya saya akan membahas tentang peralatan perlombaan. Yang pertama itu ada meteran bulu, kemudian ada paku payung besar, kemudian kita membutuhkan tali rapia atau bisa menggunakan kapur atau bisa juga menggunakan tepung terigu yang digunakan untuk menandai lintasan. Selanjutnya kita juga membutuhkan formulir dan ATK, ini khusus untuk perlombaan ya teman-teman. Kita juga membutuhkan meja kesekretariatan untuk para panitianya. Untuk perlombaan egrang juga dibutuhkan sebuah whiteboard sebagai tempat untuk menyimpan bagan perlombaan. Nah, sekarang yang akan saya bahas adalah tentang peraturan perlombaan. Peraturan perlombaan ini kita mulai dengan membagi para pemain sesuai kelompok usia. Kemudian jika sudah para pemain ini kita undi sebagai untuk menentukan urutan dari mulai pemberangkatan perlombaannya. Kemudian sistem yang digunakan adalah sistem estafet. Saat perlombaan, wasit dan juri itu memberikan aba-aba mulai dari bersedia, siap, dan ya. Ya ini bisa dengan kata ya atau bisa dengan syarat penuh.
saat wasit atau juri mengucapkan atau memberi aba-aba bersedia, maka para pemain memegang egrang di kanan dan kiri. Ketika aba-abanya berbunyi siap, maka pemain bisa memilih salah satu kakinya untuk dipijakkan pada salah satu egrang. Boleh kanan, boleh juga kiri. Ketika bunyi ya atau ada suara peluit, maka pemain bersiap berlari. Kemudian ada peraturannya juga nih, pemain bisa gugur jika pemain itu tidak berhenti atau berhenti sebelum di garis finish. Artinya pemain egrang ini harus berhenti di belakang atau setelah garis finish, kemudian baru menyerahkan egrangnya kepada teman dalam satu kelompoknya atau dalam satu timnya. Kemudian pemain egrang juga bisa gugur jika belum selesai lintasan tapi terjatuh dan menginjak lantai. Selanjutnya pemain egrang juga bisa gugur jika ketahuan mengganggu pemain yang lainnya. Nah, sedangkan pemain yang terganggu selama perlombaan itu bisa melanjutkan kembali larinya menggunakan egrang. Kemudian untuk menentukan pemenang dari perlombaan egrang ini adalah bagi tim yang terus memenangkan dalam setiap babak, maka itu adalah pemenangnya. Nah, teman-teman, setelah review ini saya akan memberikan cuplikan salah satu siswa di SDN Kencana Indah 3 yang bisa menggunakan egrang. Tapi karena keterbatasan alat dan pemain yang bisa menggunakan egrang, prakteknya itu tidak melaksanakan perlombaan, teman-teman. Jadi hanya praktek naik egrangnya saja. Semoga review olahraga tradisional egrang ini bisa memberikan atau menambah wawasan kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sampai kenapa?